Babak baru kehidupan Inara Rusli kembali menarik perhatian publik setelah ia membuka cerita soal perkenalan Ihsanul Fahmi kepada anaknya. Di tengah dinamika keluarga pasca perpisahan dengan Virgon, Inara memilih bersikap terbuka mengenai langkah yang ia ambil. Ia mengungkap bahwa putri sulungnya Starla sudah diperkenalkan dengan Ihsanul Fahmi sebagai sosok yang kini mendampingi ibunya. Respon Starla disebut berjalan baik, mencerminkan sikap dewasa dan pemahaman agama yang kuat di usianya yang masih belia. Bagi Inara, penerimaan tersebut menjadi momen penting yang memberi ketenangan di tengah sorotan publik. Meski demikian, Inara menyeratkan bahwa Ihsanul Fahmi belum diperkenalkan kepada anak-anaknya yang lain. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pertemuan, mengingat anak-anak berada dalam pengawasan sang ayah dan sempat bepergian bersama. Di sisi lain, Inara juga menegaskan keyakinannya dalam menjalani pernikahan siri dengan Fahmi. Ia mengaku menerima nasihat dari Buya Yahya yang menekankan pentingnya ketaatan istri terhadap keputusan kepala rumah tangga. Prinsip itu menjadi landasan Inara dalam melanjutkan biduk rumah tangga yang kini ia jalani. Sebagai istri, apapun keputusan kepala rumah tangga, kita harus tetap taat. Ini maksudnya ini kan terjadi kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga kalau misalkan nggak mengakui udah punya istri dan lain-lain. Tapi ketika menjalin sama Mbak Inaranya sendiri nggak takut itu akan terulang lagi atau seperti apa? Balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa Ihsan tidak menunjukkan etiket buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Anak-anak terima nggak Mbak? Anak-anak terima nggak Ihsan? Anak-anak Mbak? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama ini sudah halal, ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar sakinah wa ta'ah tunduk sama syariat Islam. Kalau kita mengaku Islam. Sudah bertemu dengan anak-anak belum Kak Ina sendiri sampai dengan saat ini? Anak-anak sekarang sama Mbak Ina atau sama Virgon atau gimana? Udah bertemu juga anak-anak belum? Aku sudah anak-anak karena memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah dan seperti minggu itu dibawa liburan dulu sama ibunya, jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak. Ada kekhawatiran hak asuh diri itu juga Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih nggak siap, nggak khawatir karena memang kemarin persidangan Kajen putusannya itu udah sampai tingkat pertama. Berarti sejauh ini anak-anak berhubungan dengan baik? Ya alhamdulillah, Ihsan juga orang yang sangat peduli dan sayang sama anak. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Ihsan diresmikan secara saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu. Maka kita di sini harus lihat sama fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu, terutama di ranah ini. Itu bisa diobrolin atau gimana? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alhamdulillah wa syukurillah kalau kagak dicabut sih. Ya mudah-mudahan aja jangan sampai dicabut sih. Ya bukan kenapa-nape, biar ada efek jerah, biar jadi pelajaran juga buat laki-laki yang di luaran sana, biar kagak seenak isi sempaknya kalau mau kawin lagi. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai berlindung di balik poligami tapi tidak menggunakan syarat dan ketentuan yang benar. Jangan sampai melakukan pernikahan siri, melakukan poligami dengan berlindung di balik tudung saji hanya untuk menutupi perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan. Ya bukan kenapa-napa, kan kagak ada lucu-lucunya aja nih mencampakkan istri dengan menjandakan istri untuk mendapatkan janda untuk dijadikan istri. Kan kagak ada seru-serunya aja. Tahu kan MC artinya itu minta damai, ya enak sekali setelah membuat dan menghancurkan kedamaian
seseorang jadi porak-poranda, ya. Kemudian juga si pelakor tidak pernah minta maaf, kemudian merasa sangat benar dan sangat paling bervalue, ya. Masih kelihatan tidak merasa bersalah dan agak sedikit songong dengan istri sah, terus minta RJ. Ya, sebagai wanita yang pinter, tapi Mawar sepertinya pinter karena dia bilang dia tidak akan mencabut gugatan, ya. Bahkan pengacara kondang pun bilang lanjutkan, jangan dicabut, keluarkan semuanya setelah dia menjalani lalu gugatan. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran untuk para orang-orang yang suka nikah siri-sirian asal-asalan tidak sesuai hukumnya, dan juga agar peredaran pelakor ya tidak semakin merajalela, di mana seringkali ya mengambil laki orang kemudian ujuk-ujuk bilang sudah nikah siri, ya. Untuk Mama tetap jalankan, tetap lanjutkan, kasih efek jerah, ya. Dan kasih pelajaran. Poin pentingnya adalah memberikan pelajaran kepada laki-laki, kepada suami untuk menghargai pernikahannya, menghargai istrinya, ya, dan juga menghargai keluarga besar dari istri dan dari diri dia sendiri, ya. Untuk Mawar ya, semangat. Nah, ini tanya wartawan tuh. Kamu katanya sempat ke psikolog ya? Kenapa tuh? Ya kemarin ya sempet kan katanya dituduh seperti MPD gitu ya kan. Saya ke psikolog kemarin. Tapi ada obat yang dikonsumsi nggak? Nggak ada. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Saya perbanyak ibadah aja. Gini wartawannya juga gitu. Pengen ditanya-tanya, tuh langsung tabok. Nih, yang paling ada lagi nih. Kemarin sempat ada katanya mau main film ya, mau jadi artis ya. Tahu nggak apa jawabannya? Wah, info dari mana itu? Ya, info dari mana? Ya sih, kemarin sempat ada beberapa tawaran. Tapi saya lebih bijaknya nih ya, nih. Saya selesaiin ini semua dulu. Apa naikin Nol? Penawaran siapa? Sama foto pernikahan kemarin mana? Foto pernikahan dulu deh. Gak usah penawaran peran tadi. Padahal videonya cuma keluar sitik semindil gini. Saya sudah membuat aku darah tinggi, ya. Pokoknya jangan sampai ya yang darah tinggi itu nonton. Hati-hati loh ya. Waspadai loh video orang ini keluar loh. Bahaya malah dead. POV Iya telepon Inul Fahmi. Kamu kok bilang I love you Mawar sih? Aku nggak mau ya. Jawabannya gini, aku memang harus bilang kayak gitu sayang, karena kalau enggak nanti kita bisa dipenjara berdua gitu. Masalah katanya kamu bakal cermek, kok kamu bilang sih di depan wartawan kayak gitu? Kalau kamu mau jalani dua-duanya sayang, aku nggak mau loh ya. Gak perlu lagi kan debat masalah itu sayang, karena aku harus ngelakuin semua ini untuk menyelamatkan kita berdua. Aslinya aku udah gak cinta lagi sama istri aku itu, aku cintai sama kamu. Ini cuma dugaan lo ya, siapa tahu bener. Sampai bener kayak gituin. Ibu-ibu denger ya, nggak semua cewek yang pakai kerudung itu baik, Bu. Ibu kalau nyari menantu nggak usah pakai syarat wajib tiungan, nggak usah ngapain, Bu. Nggak semua cewek yang pakai kerudungan tuh baik, solehah, amanah, tawakal, tabarakallah. Contohnya siapa? Jule, Inara Rusli, komo eta mah cadaran tadina. Nggak semua cewek yang pakai kerudung tuh masya Allah gitu ya, seperti yang dibayangkan sama mertua-mertua idaman gitu. Banyak kok yang nggak pakai kerudung baik, alaknya lebih bagus. Contohnya saya. Ambil satu-satu guys. Ketua Ridwan Wakil Islam. Anggota Yuka. Antara logika atau lo gila. Jule dan Ina saya. Ripal abis Ripal udah bikin circle sama Satria Mahaka. Pelenggar final boy. Cowok kalau udah lupa sama semua stres kita. Antara stres sama muak ya guys ya. Ibaratnya gini, kok kamu nggak bilang, terus lah kamu nggak tanya, make semua. Bestie aja. Bestie forever. Satria Mahathir pun sumpah dua laki ini humornya bikin Inara diduga berzina. Saya pribadi jujur tidak memihak pada beliau itu, IN dan IS. Wajar jika setiap manusia normal mempunyai kebutuhan biologis, tapi bukan berarti layak menyakiti hati wanita lain dengan mempersuami suaminya. Terlebih hubungan IS dengan istri sahnya itu sebelumnya harmonis saja dan nyaris sempurna. Berarti yang problematik kan pihak laki-laki, bukan pihak istri sah. Si IN ini
Dulu pernah mengalami bagaimana sakitnya dihianati suami dengan wanita lain. Kenapa sekarang menjadi pelaku? Seolah amnesia dengan kata-kata mutiaranya IN. Ya meski IN janda, kan banyak berondong yang belum menikah. Selanjutnya wallahu a'lam.